Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabatku semua. Jumpa lagi dengan Om Tris CMKM, channel yang selalu ingin memberikan informasi yang akurat ya. Usahanya akurat seperti itu ya. Dimana ada yang kurang akurat, kemudian kurang sesuai dengan selera, monggo saja berpendapat. Tetapi yang penting ini adalah hiburan ya, tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya semua positif untuk mendukung jagoan-jagoan kita, mendukung seniman yang ingin melestarikan budaya. 2 hari saya tanggal 24 melihat Mbak Niken dan Mas Rudi Gareng. Kemudian kemarin saya juga melihat langsung di Mas Akbar. Jadi dalam melihat itu saya menyelam sambil minum air. Menyelam sambil minum air artinya saya selalu berkomunikasi dengan penonton, penggemar wayang. Seperti yang ini ya, di warung ya, saya ngomong-ngomong ya, sebenarnya apa sih yang disukai oleh penonton itu, apakah sama dengan yang disukai oleh Agni ya. Saya ngomong-ngomong ternyata memang beberapa desa itu ada yang suka dengan Mas Akbar, ada yang suka dengan Pak Cahyo, ada yang suka dengan Pak Ki Anom Dwi Jokangko, dan ada yang suka dengan Mas Bayu Aji. Ini seperti ini adalah desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Itu pinginnya Mas Bayu Aji walaupun mahal ya. Jadi Mas Bayu Aji itu menurut yang diceritakan budgetnya itu kisaran 115 sampai 125 juta plus bintang tamu. Tentunya all artinya semuanya dari sana, baik panggung, wayang, audio dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman kita menyamakan persepsi, sama tidak keinginan Agni lover kayak termasuk saya dengan bapak-bapak ini ya. Oke ya, ikuti teman-teman ya biar kita tambah wawasan, artinya tambah pengertian. Kemudian sebelum saya melaju ke apa yang saya sampaikan, saya kembali mereview. Jadi siap mereview tadi, alhamdulillah banyak yang setuju dengan pendapat saya, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada yang tidak setuju. Jadi begini teman-teman, saya mereview tadi, satu kan memang hiburan, kedua hanya dalam koridor di live streaming malam itu ya, hanya di koridor live streaming malam itu kebetulan Mas Akbar penontonnya terbanyak begitu ya. Kemudian saya yakin kalau melihat sampai di akhir video pasti menemukan begini. Jadi semua seniman itu punya masa kejayaan, punya masa keemasan. Mas Rudi Gareng dengan subscribe sekian itu tahun berapa gitu pernah mengalami masa keemasan, mungkin di atasnya Ki Cahyokun tadi. Dan Ki Cahyokun tadi di tahun-tahun berapa itu pernah mengalami masa kejayaan. Hanya akhir-akhir ini Mas Akbar entah masalahnya apa, penyebabnya apa, menjadi penontonnya tertinggi di live streamingnya channelnya masing-masing lah ya. Gitu ya teman-teman ya, di live streamingnya channel masing-masing. Mungkin besok 1 bulan lagi akan bergeser bahwa dinamika masa keemasan seorang artis seniman itu selalu pasang surut ganti berganti ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau ini kurang jelas, ya monggo saja berpendapat. Yang penting tidak ada tujuan lain, semuanya mengapresiasi, tidak banding-banding ini. Tetapi ini adalah yang bicara data dengan tanggal 25 saja. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi setelah saya melihat itu duduk-duduk ke sana kemari, ganti-ganti ke warung kopi, ya di tempat duduk banyak orang yang penyuka wayang, hanya suka saja, ada yang bisa saja omong-omong seperti ini. Gimana Pak kalau Pak Cahyo? Oh, Pak Cahyo itu bagus, Pak Cahyo itu ceritanya begini. Kalau Pak Kangko, ada yang lebih senang Pak Kangko, ada yang lebih senang Pak Cahyo. Kemudian kalau Mas Bayu, yang jelas sahabatannya juga bagus. Kemudian juga Mas Bayu karena putranya Pak Anom Suroto ya. Mungkin juga ada kerinduan dengan Ki Anom Suroto, dan
kita tidak tahu penyebabnya mahal ya karena ya mungkin pasarannya seniman tuh ya berbeda-beda ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, kemudian ini inti daripada yang perlu saya sampaikan. Jadi setelah ngomong-ngomong itu, ya beliau-beliau itu cerita bahwa ramai sekali di kala Mas Akbar dalang di alun-alun kemarin. Nah, gimana Pak kalau melihat Mas Akbar segitu seneng ya ada duet? Ternyata teman-teman, ya jadi kita ini kalau kita penggemar wayang itu ternyata yang kita apa ya kita turuti itu bukan hanya Agni Lover, bukan hanya penggemar hiburan tetapi penggemar pemerhati wayang betul. Jadi ada yang seneng mas, rame kok itu bisa duet-duet seperti itu. Ada yang sebenarnya bagus ya tapi kok dalang kok duet sampai keluar dari singgasana seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa singgasana itu masih merupakan sesuatu yang sakral teman-teman, masih merupakan sesuatu yang sakral. Nah, makanya kemudian kemarin saya memperhatikan di kala Rudi Gareng pentas dengan Mbak Niken, karena sekarang trennya itu duet, tetap duet tapi Mas Rudi Gareng tetap duduk di singgasana dalang. Apa ini ya penyebabnya ya? Duduk di singgasana dalang seperti itu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kemudian akhirnya saya mendapatkan informasi, jadi kalau orang mau nanggap mayang itu pasti ada satu pembicaraan ya. Satu pembicaraan deal tentang harganya berapa. Kemudian yang dikendaki dari yang nanggap. Jadi kan yang nanggap ya, misalnya gini, Pak nanti minta, wah saya minta duet Pak, harus duet. Nah, ada yang mungkin tidak usah duet ya. Kalau Anda misalnya duet ya dalangnya tetap di tempat duduk saja. Bahkan kemudian kemarin yang di Sombron itu minta tidak ada bintang tamunya, maka bintang tamunya hanya lokalan saja karena pengen ceritanya saja ya. Jadi Pak Lurah itu pengen hanya biar cerita Wisanggeni Duta itu utuh, tidak akhirnya karena banyak apa ya hiburan yang panjang akhirnya ceritanya digedong itu akhirnya mburi, pokoknya diselesaikan dengan cepat sekali seperti itu. Akhirnya kan begini, misalnya kan kita kadang-kadang salah ya, harus duet, harus begini, tetapi yang nanggap mintanya tidak seperti itu. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi memang ciri khasnya, misalnya ciri khasnya Mas Akbar duet akhirnya di copy paste dari beberapa dalang karena permintaan pasar seperti itu. Tetapi seperti Mas Rudi Gareng kemarin saya amati, Mas Rudi Gareng ya karena dalang senior menurut saya bijaksana, trennya duet. Tetapi karena saya dalang, saya tetap tak duduk saja di singgasana seperti itu. Makanya teman-teman termasuk saya Agni Lover, fan-nya Mas Akbar dan Mbak Niken, misalnya suatu saat pentas tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita apresiasi saja. Karena kita tidak tahu yang di belakang layar deal-dealnya itu seperti apa gitu ya. Ya misalnya duetnya hanya terukur saja, Mas Akbar kurang mesra misalnya seperti itu. Ya kita terima saja karena mood setiap saat tidak sama. Karena dalang itu sebenarnya kan di kala limbuan itu sebenarnya dia istirahat memikirkan lakon yang akan dilaksanakan nanti. Jadi kalau habis duet langsung meneruskan lakon kan bisa kedandapan kalau tidak dipersiapkan betul-betul. Begitu teman-teman. Jadi saya dapat informasi-informasi, ada yang senang, ada yang kurang setuju, ada yang senang dalang ini dan dalang itu, ya. Kemudian seperti review saya tadi yang sebenarnya kan hanya tanggal 25, bahwa semua dalang itu punya masa kejayaan di saatnya, suatu saat akan ganti berganti. Itulah yang sebenarnya terjadi pada seniman. Maka doanya seniman itu bagaimana biar tenar dengan jangka waktu yang panjang. Makanya seniman kan tidak boleh sombong, harus rendah hati agar tetap disenangi oleh masyarakat. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, banyak hal yang saya dapatkan langsung di lapangan 2 hari dikala saya melihat Mbak Niken dan Mas Rudi Gareng, dan dikala saya melihat Mas
akbar pentas di Sombron kemarin tanggal 25, itulah yang saya dapatkan. Jadi keinginan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang nanggap, yang tentunya karena yang nanggap yang bertanggung jawab ya memberikan honor dan lain sebagainya. Jadi yang ditampilkan tidak sesuai dengan angan-angan kita, kita tidak tahu yang di belakang layar seperti apa. Untuk itu akhirnya kita sebagai apresiator itu orang yang menikmati karya seni dan memberikan penghargaan. Itu seorang apresiator. Penghargaan artinya kalau bagus diberi penghargaan, kalau ada kurangnya seorang apresiasi itu ya juga memberikan masukan atau kritik, tapi kritik yang membangun. Kemudian ada penonton, ya penonton biasa, melihat saja baik dan tidak, pokoknya melihat ya. Kemudian ada lagu pelaku seni ya ini dalang dan sinden, dan yang ada di panggung itu namanya pelaku seni. Jadi ada pelaku seni, penonton, dan ada pengapresiasi, apresiator. Apresiator itu cenderung menikmati dan aktif memberikan penghargaan, pujian, juga memberikan saran dan kritik, termasuk seperti acknowledgement dan lain sebagainya. Tetapi ternyata indahnya apa yang kita sampaikan itu terukur. Kita tidak tahu yang terjadi yang paling lembut bagikan butiran debu, yaitu dikala deal-deal di luar yang kita tahu di permukaan. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan video saya ini ya menghibur dan membantu pemahamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.